dekat tercela putus asa. Betul sekali. Jadi ayat yang tadi itu menjelaskan bahwa sifat putus asa itu dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 12 ini sudah dijelaskan bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. Betul sekali. Jadi putus asa itu artinya bahwa kita itu kehilangan semangat untuk mencapai suatu cita-cita atau harapan. Tahu nggak contohnya itu apa? Tahu? Ya, kenapa nggak contohnya? Nggak mau kerja juga. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Putus asa itu merasa dirinya bahwa telah gagal dan dia itu tidak mau mengulanginya lagi. Contohnya dia itu ikutan lomba Bildacil. Tapi ketika dia gagal dalam satu perlombaan itu, di tahun depannya lagi dia itu tidak mau mencoba. Dia itu merasa putus asa. Nah, itu tidak boleh. Kita harus selalu optimis dan harus selalu bersemangat. Kemudian selain akhlak tercela putus asa, ada lagi akhlak tercela lainnya. Sebelum ini ibu akan menampilkan video tentang motivasi agar kalian terhindar dari sifat tersebut. Nah, nanti kalian akan melihat atau menonton video ini ya tentang motivasinya. Diharapkan kalian agar terhindar dari sifat yang pertama putus asa, bodoh, dan sekali. Perhatikan ya, anak-anak ya. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan?
Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shor ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit daripada Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shor ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, innama al-usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahualam bisawab. Kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan penderitaan yang sangat lama, yaitu bertahun-tahun. Nah, rambut beliau itu rontok semua, dan ujian lainnya yaitu adalah kehilangan harta bendanya serta anak-anaknya serta keluarganya juga. Ketika beliau diuji oleh Allah, beliau itu tetap memohon pertolongan kepada Allah, dan ketika Allah mengabulkan doa-doanya, Allah turunkan lagi 2 gundukan awan, yaitu hujan emas, dan yang kedua itu hujan perak. Nah, Allah kembalikan lagi harta bendanya, terus Allah sembuhkan lagi penyakitnya. Itu adalah berkat kesabaran dari beliau, yaitu siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun beliau itu diberi ujian yang sangat berat oleh Allah, tetapi beliau itu tidak berputus asa, dan beliau juga adalah suri tauladan bagi kita, karena beliau itu ketika masih memiliki banyak harta, beliau suka bersedekah, tidak serakah, terus tidak juga bersikap anania, yaitu tidak egois, serta beliau itu tidak marah-marah ketika diuji oleh Allah. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari sikap tercela. Yang pertama itu anania, bodoh, tamak, dan putus asa. Pada mempunyai beberapa kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama itu kalian harus memahami apa itu sifat anania, bodoh, putus asa, dan tamak. Lalu yang kedua itu kalian harus tahu
mencari atau menemukan dalil yang berkaitan dengan materi tadi ya, tentang anania, putus asa, dan godok, serta dampak negatif atau bahayanya jika kalian memiliki sifat tersebut. Ibu akan menjelaskan PPT tentang akhlak tercela, anania, putus asa, godok, dan tamak. Yang pertama, anania. Menurut bahasa dan istilah, ana artinya saya, sebangsa, aku, atau keakuan. Sedangkan menurut istilah, sikap mementingkan diri sendiri, kurang memperhatikan orang lain, atau egois. Ciri-ciri anania yang pertama, selalu ingin menang dalam pembicaraan teman. Yang kedua, kurang menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menonjolkan kemampuan dirinya terhadap orang lain. Yang keempat, susah menerima saran atau kritik dari orang lain. Contoh anania, selalu memprioritaskan pekerjaan yang menguntungkan dirinya sendiri dari pekerjaan yang menguntungkan orang banyak, tidak peduli dengan nasib orang lain, menindas orang lain demi keuntungan pribadi, menolak melakukan pekerjaan untuk kepentingan bersama. Dampak negatif anania, tidak disukai dalam pergaulan karena dia meremehkan orang lain, menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, dan yang terakhir adalah memutuskan hubungan silaturahmi. Cara untuk menghindari sikap tercela anania yang pertama, menghindari mereka yang bersikap anania. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar dijaga dari perilaku tercela anania. Yang ketiga, banyak bergaul dengan mereka peduli dan gemar membantu orang lain, sehingga diri juga akan tergerak. Yang keempat, senantiasa mengingatkan diri bahwa anania merupakan penyakit hati dan yang bisa menyembuhkan penyakit ini hanyalah diri sendiri. Larangan bersifat anania terdapat dalam surat Luqman ayat 18. Yang kedua adalah putus asa. Menurut bahasa dan istilah, habis harapan, tidak ada harapan lagi. Bentuk-bentuk putus asa bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya gagal, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, mudah terpancing emosinya, sehingga sebentar-sebentar marah walaupun dengan sebab kecil. Dampak negatif putus asa termasuk akhlak mazmumah, maka dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa yaitu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Contoh putus asa, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Cara untuk menghindarkan diri dari sifat putus asa, merenungi kegagalan yang dialami orang lain, sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Teruslah bekerja keras agar tujuan hidup cepat tercapai. Larangan bersifat putus asa terdapat dalam surat Yusuf ayat 87. Yang ketiga adalah godok. Menurut bahasa dan istilah, godoba, yaghdabu, ghadabani, artinya itu marah. Merasa dirinya sangat tidak senang dan panas karena dihina, diperlakukan tidak baik. Dampak negatif godok. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sendiri. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Cara untuk menghindarkan diri dari sikap godok. Mudah memaafkan kesalahan orang lain, berusaha berpikir positif terhadap segala permasalahan, mengakui bahwa kita juga sering berbuat kesalahan, meredam rasa amarah dengan sabar. Contoh dari sifat godok yang pertama adalah mudah terpancing emosi, sering melakukan tindakan-tindakan kasar dan tak terkendali, mudah tersinggung, sering mengucapkan dengan kata-kata kotor atau kasar. Larangan bersifat godok terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134. Yang keempat adalah tamak. Menurut bahasa dan istilah, toma'a ya toma'u toma'ani, artinya tamak dan rakus. Cinta kepada dunia harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Dampak negatif tamak.
Merusak ukhuwah jauh dari petunjuk agama karena mementingkan harta, merasa tidak pernah cukup akan segala sesuatu yang condong bersikap ambisius. Cara untuk menghindarkan diri dari sikap pertama yaitu membiasakan hidup sederhana dengan mengendalikan nafsu yang ingin dimiliki dan mencukupkan segala yang dimiliki, menghindari keinginan-keinginan untuk memiliki hal-hal yang tidak ada manfaatnya, serta selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan menanamkan pada diri sendiri bahwa rezeki berasal dari Allah. Contoh tamak, rakus, menyayangi harta atau cipta dunia, mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Larangan bersifat tamak terdapat dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Hikmah menghindari sifat ananiyah, putus asa, godok, dan tamak, terhindar dari dosa, sebab tamak, godok, putus asa, dan ananiyah adalah jelas-jelas perilaku tercela yang dibenci oleh Allah. Terhindar dari sifat buruk lainnya seperti bakhil atau kikir. Hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Menjadi orang yang pandai bersyukur sebab di dalam hati tertanam sifat qanaah. Terima kasih. Untuk anak-anak, adakah yang ingin bertanya? Oke, pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya adalah, adakah keterkaitan antara sikap putus asa dan godok? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jawabannya ada. Biasanya, sikap putus asa merupakan perwujudan dari sikap godok atau marah. Orang yang memiliki sikap pemarah, dia tidak akan menyadari bahwa apa saja yang menimpanya merupakan kehendak Allah, sehingga setiap menghadapi masalah, ia akan marah dan pada akhirnya dia akan menerima apa yang terjadi yang kemudian menyebabkan dirinya berputus asa. Nah, itu jawabannya. Nah, setelah kalian melihat PPT tadi, maka ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Ya, bentar ya, ibu bagi dulu ya. Baik, Bu. Yang pertama yaitu Susi Aprilia dan Putri. Dan yang untuk kelompok kedua, Alsa Fadila dan Siti Gita Azhara. Nah, setelah ibu bagi kelompok, kalian itu harus membuka buku paket Tidak Akhlak. Yang ini ya. Nih, yang ini. Ya, buka halaman 75. Pengertian akhlak tercela, putus asa, godok, tamak, dan anania. Yang kedua itu cara atau upaya kalian dalam menghindari sikap tersebut, serta menemukan dalil, dampak atau bahaya apa saja yang dialami ketika kalian memiliki sikap tersebut. Nah, nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Ibu kasih waktu 15 menit, lalu presentasikan melalui kertas manila ya. Oke. Waktunya sudah 15 menit. Ibu persilakan untuk kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk teman-teman yang lainnya diharapkan memperhatikan dan menanggapinya. Betul sekali. Oke, untuk kelompok yang pertama, ibu persilakan tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang godok dan tamak. serta anania dan putus asa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemaparan presentasi dua kelompok yang tadi. Mari kita mulai sesi. Oke. Alhamdulillah, setelah kegiatan belajar hari ini, mari kita refleksikan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita ketika belajar itu tidak boleh berputus asa. Misalkan kalian itu capek, padahal sakit biasa, tapi kalian tidak berangkat. Nah, itu tidak boleh. Artinya kalian itu bermalas-malasan sama dengan sikap putus asa, tidak mau berusaha. Terus sikap rakus atau sikap tamak, Allah tidak menyukai sikap rakus tersebut. Kita itu harus saling berbagi kepada teman kita yang sedang kesusahan.
Bagus, pinter. Nah, yang kedua adalah sikap bodoh. Jika kalian ketika marah, kalau misalkan marah, kalian itu harus duduk untuk meredakan amarahnya. Kalau tidak bisa lagi, kalian mengambil air wudhu. Ketika tidak bisa lagi, kalian harus berbaring dan membaca kalimat istighfar agar terhindar dari amarah, karena amarah adalah hasutan dari setan. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya yaitu adalah sikap anania. Anania itu adalah salah satu sikap tercela yang Allah larang. Kita harus menghindarinya. Nah, sikap anania itu yaitu egois, mau membantu teman sebayanya yang sedang kesusahan. Semisalkan putri ini dia itu ahli dalam bidang semua pelajaran, tetapi si Susi ini dia itu tidak memahaminya. Nah, putri ini harus berbagi kepada Susi. Dia itu harus mampu membantu Susi dalam menjelaskan materi yang dia kesusahan. Gitu. Nah, itu adalah